Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melanjutkan materi kuliah minggu lalu, yaitu tentang lingkungan. Yang kami bahas sore hari ini atau hari ini, yaitu analisis lingkungan makro, yang merupakan keseluruhan lingkungan yang ada untuk kaitannya dengan ekonomi, itu antara lain analisis lingkungan ekonomi, analisis lingkungan teknologi, analisis lingkungan politik, analisis lingkungan hukum, analisis lingkungan sosial budaya, analisis lingkungan kependudukan. Ini melanjutkan materi yang minggu lalu. Beberapa analisis yang terdapat pada ekonomi makro akan kami jelaskan mengenai analisisnya, antara lain analisis ekonomi itu secara umum, lingkungan ekonomi di suatu negara ditentukan berdasarkan pendapatan nasional per kapita yang dapat digunakan sebagai development level. Itu namanya analisis ekonomi. Ada karakteristiknya, karakteristik lingkungan ekonomi, soal aja, yaitu sumber daya alam. Negara sedang berkembang biasanya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini dapat menyebabkan sumbangan relatifnya terhadap pendapatan nasional cukup signifikan. Ketersediaan sumber dana berpengaruh membuka peluang bisnis baru, khususnya yang berkaitan dengan teknologi. Sumber daya manusianya yang terkandung di dalamnya antara lain yaitu jumlah usia produktif, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang tak terdidik, serta tenaga kerja yang berpengalaman. Sumber daya manusianya yang terdapat pada karakteristik analisis di negara berkembang. Di banyak negara berkembang, modal domestik milik publik amat langka. Ini terjadi antara lain karena tingkat tabungan masyarakat, ketimpangan pendapatan, lembaga keuangan inflasi, pelarian modal. Itu modal domestiknya dari sini. Ya, tadi sumber dayanya. Itu karakteristik dari ekonomi, dari analisis ekonomi. Cadangan devisa. Hal yang mempengaruhi devisa antara lain defisit negara perdagangan, defisit transaksi berjalan, jenis produk ekspor, tingkat perubahan kurs, utang luar negeri, rasio utang, dan ekspor devaluasi. Masuk karakteristiknya itu. Prasarana dasar. Prasarana dasar di banyak negara sedang berkembang masih langka dan belum sepenuhnya siap melayani kepentingan bisnis antara lain dalam bidang transportasi, komunikasi, informasi. Jadi masih ketinggalan. Analisis lingkungan teknologi. Ini tidak analisis lingkungan pada teknologi. Dalam analisis ini dilakukan penelitian terapan antara negara sedang berkembang dengan negara maju yang mana ditemukan beberapa perbedaan. Ingat itu, semakin canggih suatu teknologi, semakin sedikit pula tenaga manusia diperlukan, lalu mana yang akan dipilih? Pasti akan pengaruh terhadap SDM.
banyak pengangguran, ya gitu. Dan ada peningkatan untuk keilmuannya, keterampilannya itu. Pada negara sedang berkembang itu terdapat tenaga kerja melimpah, tetapi tidak terlatih atau tidak ahli. Expect keterbatasan dana untuk alih teknologi itu berpengaruh sekali. Teknologi yang ada masih buatan luar negeri, jadi belum bisa membuat program teknologi sendiri. Masih menggunakan teknologi padat karya, masih merupakan gotong royong. Pada negara maju, kelangkaan tenaga kerja, dana melimpah, teknologi buatan dalam negeri, laba saving, banyak laba yang tersimpan. Ya, itulah perbedaan dari negara berkembang dan negara maju. Analisis lingkungan politik. Analisis lingkungan politik itu terdiri dari lingkungan politik memiliki pengaruh yang real terhadap keberhasilan dan kegagalan perusahaan melalui peluang dan ancaman bisnis yang ditimbulkan. Dalam kategori ini masuk SWOT. Ideologi negara, peran negara, swasta, dan pandangan tentang hak pemilikan pribadi mempengaruhi kecenderungan pilihan ideologi yang dianut antara lain sosialis, komunis, intervensi, ekonom, kapitalis, liberal, free market, gabungan dari keduanya. Itu free market dan gabungan dari keduanya menjadi mixed market. Selanjutnya, stabilitas politik. Sejarah politik banyak negara sedang berkembang sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ditandai oleh adanya ketidakstabilan politik, diantaranya yaitu adanya konflik etnis, biasanya konflik agama, adanya kudeta militer, adanya ketidakpastian usaha. Jadi perekonomiannya kembang kempis, mau berkembang ya berat, mau tidak berkembang ya susah. Jadi ingin menaikkan perekonomian tambah adanya konflik kompleks sehingga negara jadi lempeng. Ini lembaga politik itu mempengaruhi sekali dengan perkembangan ekonomi. Lembaga politik modern di banyak negara sedang berkembang belum mencapai perkembangan sampai pada tahap kemandirian. Jadi belum bisa berdiri sendiri. Akibatnya, lembaga-lembaga tersebut belum mampu melakukan artikulasi kepentingan pendukungnya dan belum sepenuhnya mampu menampung dan menyalurkan aspirasi anggota. Itu lembaga politik tersebut antara lain partai politik, serikat buruh, serikat petani, organisasi profesi, organisasi keagamaan, asosiasi bisnis, lembaga konsumen. Itu lembaga-lembaga politik yang ada. Lembaga politik tersebut antara, yaitu ini sudah saya sampaikan tadi, di antara organisasi-organisasi atau lembaga politik itu ada hubungannya. Hubungan internasional antara negara maju dengan negara sedang berkembang dapat terjalin hubungan ekonomis dan politik. Antara lain dalam hal kebijaksanaan bantuan luar negeri, pembelian alat teknologi tinggi,
transfer teknologi, ancaman neokolonialis dan globalisasi. Itu isinya dari hubungan internasional. Peran pemerintah di banyak negara sedang berkembang memiliki kedudukan yang kuat secara ekonomis dan politis. Pemerintah merupakan pasar besar, kalau bukan terbesar, dan sekaligus merupakan sumber dana yang lebih dari sekedar cukup pemerintah. Peran pemerintahnya itu. Kedudukannya kuat secara ekonomis dan politis. Pemerintah merupakan pasar besar. Analisis lingkungan hukum. Ya, ini terdiri dari hukum ekonomi yang sudah ada, undang-undang penanaman modal, undang-undang pendirian badan hukum, badan usaha, undang-undang agraria, undang-undang perbankan, pasti ada itu di bidang ekonomi, undang-undang perpajakan, undang-undang koperasi, undang-undang asuransi, undang-undang banyak lagi tentang e-commerce, IT itu sudah sekarang menginjak masuk dalam hukum ekonomi, undang-undang e-commerce, undang-undang IT yang menyangkut tentang e-commerce. Hukum ekonomi yang lain yaitu bursa saham, paten, waralaba. Nah, ini bursa saham, waralaba, perlindungan konsumen, perlindungan usaha kecil, lingkungan hidup, multi level marketing, diskusikan jika belum ada. Kenapa? Ini termasuk e-commerce. E-commerce ini belum masuk, bisa didiskusikan karena belum mengatur tentang undang-undangnya. Itu termasuk undang-undang hukum ekonomi. Analisis lingkungan sosial budaya, singkat dengan ALSB. Apa strukturnya? Struktur dan dinamika sosial, keputusan strategi bisnis dibuat tidak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi lebih berdasar pada pertimbangan sosial dan politik. Persepsi tentang manusia selalu merasa bodoh. Sangat tergantung dengan alam, serta memandang manusia itu dapat dipercaya sehingga sistem begitu lemah. Ruang dan waktu, sikap terhadap waktu mempengaruhi proses perumusan perencanaan pada perusahaan. Selalu melihat yang telah berlalu menyebabkan kurangnya kesadaran pemanfaatan waktu, jadi membuang-buang waktu. Hanya melihat kemarin begini, kemarin terlalu panjang evaluasinya, jadi itu namanya kurang efisien membuat perencanaan ke depannya. Agama memiliki pengaruh yang signifikan. Ya, dari atas tadi, dari analisis lingkungan budaya itu, agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku pemiliknya. Kalau ada kesinggungan pasti akan ada protes, ada kritik, ada respon, bahkan sampai ke atas permasalahan hukum. Oleh karena itu, agama juga sering dijadikan salah satu pertimbangan pengambilan keputusan pemasaran barang. Peran gender yaitu peran wanita memiliki pengaruh yang berarti dalam pembentukan struktur dan dinamika sosial.
Adanya anggapan bahwa perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Wanita itu lebih ulet, lebih serba bisa menjalankan tugas. Ada yang tidak bisa dikerjakan laki-laki, tapi bisa dikerjakan oleh perempuan. Itu namanya gender. Bahasa pada dasarnya adalah media budaya. Padahal di Indonesia banyak bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa berbagai ragam budaya, yaitu bahasanya beda-beda, bahasa Sunda. Ragam dan atribut bahasa berpengaruh pada pola komunikasi, pemasaran, dan komunikasi internal antar karyawan. Jadi pengaruhnya juga besar, pengaruh eksternal maupun internal. Tidak hanya internal saja. Analisis lingkungan kependudukan yaitu ada 5 karakter pokok kependudukan, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk. Bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah? Tingkat kematian, mortality rate, berapa besar, berapa persen atau berapa jumlah setiap dekade, setiap bulan atau setiap tahun di suatu daerah. Tingkat kelahiran, fertility rate, masa transisi kependudukan, demografi transition. 4. Struktur usia. Struktur usia itu membedakan usianya, banyaknya penduduk. Usia muda menyebabkan angka ketergantungan yang tinggi, namun apabila terlalu banyak usia tua, menyebabkan ketergantungan semakin besar. Yang kelima yaitu melakukan pelatihan merupakan solusi yang tepat dalam menangani banyaknya tenaga kerja muda yang kurang berpengalaman untuk meningkatkan produksi dan pemasaran. Harus ada pelatihan-pelatihan. Ini dari karakteristik dari analisis lingkungan kependudukan. Dampak dari urbanisasi antara lain yaitu kota menjadi urban center. Setiap dari desa pasti larinya ke kota. Tidak ada kota ke desa. Penduduk menjadi tidak terkontrol jumlahnya. Kadang masih menjadi statusnya di daerah, tapi orangnya sudah di kota. Tumbuhnya masyarakat kumuh, kemacetan lalu lintas, kelangkaan sanitasi dan air bersih, migrasi menyebabkan sumber tenaga kerja menjadi murah, pendidikan yang rendah dan dapat menciptakan pasar bagi berbagai barang. Ada 2 jenis migrasi antara lain yaitu internal migrasi, perpindahan penduduk desa ke kota, itu internal migrasi. Sedangkan yang eksternal migrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Status kesehatan pada umumnya penduduk NSB memiliki harapan hidup pendek. Mereka juga rentan penyakit. Hal ini dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas kesehatan tersendiri pada perusahaan.
Nah, sumber data pada umumnya data yang diperlukan dalam analisis lingkungan bisnis, khususnya analisis lingkungan makro adalah data sekunder. Hampir mustahil melakukan pengumpulan data primer, di samping karena mahalnya biaya secara teknis, juga amat sukar dikerjakan oleh perusahaan. Matrik evaluasi faktor eksternal yaitu dasarnya adalah ringkasan dari berbagai analisis yang telah dilakukan terhadap keseluruhan faktor eksternal, khususnya lingkungan makro, mengidentifikasikan dan membuat daftar variabel yang akan diperhatikan, memberi bobot dari masing-masing variabel, melakukan penilaian terhadap masing-masing variabel, mengalihkan bobot dan nilai, menjumlahkan nilai tertimbang dari seluruh variabel. Next, selanjutnya faktor. Nah, ini mengenai analisis lingkungan ekonomi atau lingkungan pemasaran, itu sudah kami sampaikan semua. Kalau dari bahan ini, saya beri tip today, fokus pada satu bisnis dulu. Andai kata kalian akan membuat bisnis, jangan terburu-buru menggandakan keuntungan dengan memulai bisnis kedua. Pastikan bisnis yang Anda kelola saat ini sudah benar-benar stabil, baik dari segi modal, SDM, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Baru membuka bisnis yang lain. Ini akan saya lanjutkan, yaitu tentang strategi ya. Akan saya buka tentang strategi. Tentang strategi. Soalnya saya meneruskan minggu lalu tentang lingkungan pemasaran, jadi saya tuntaskan untuk menginjak strategi e-commerce ini. Saya cari dulu bahannya. Sudah saya buat tadi. Ya, ini saya lanjutkan yang pertemuan kemarin. Pertemuan yang tentang pengenalan e-commerce. Ini pertemuan yang ke-12 ya, yang ke-10. Ini lanjutan dari pertemuan yang perkuliahan yang ke-10, yaitu tentang strategi e-commerce. Strategi e-commerce ya. Kenapa harus saya lanjutkan kalau ini biar tuntas. Apa yang ada di dalamnya tentang strategi e-commerce. Itu elektronik ya. Pembahasannya yaitu pengenalan strategi, elemen strategi, kebutuhan strategi, landasan strategi, tips dan peluang bisnis. Apa saja pengenalan tentang strateginya, yaitu secara luas dikenal seperti salah satu dari pemimpin pemasaran di internet dan para agen strategi perencanaan. Strategi spesialis di dalam strategi pemasaran di internet dengan suatu penekanan pada didapatnya pelanggan, ingatan dan konversi, serta membantu klien mencapai sasaran hasil bisnis online. Ini di
benak Anda adalah dunia maya, bukan dunia nyata, dunia internet. Pengenalan strategi kontennya untuk menjadi orang yang sukses berbisnis di internet, baik itu penjualan produk atau jasa maupun bisnis sendiri, owner, pengusaha atau reseller, dibutuhkan suatu yang amat vital dalam memperkenalkan website Anda, pengguna internet di dalam maupun di luar negeri, yaitu promosi atau pemasaran sebagai penunjang kesuksesan tersebut. Itu isinya, kontennya tentang pengenalan strategi. Elemen elemen strategi adanya peramalan, alokasi sumber daya, peramalan itu juga perencanaan juga, alokasi sumber daya, kemampuan inti, apa yang bisa dimasukkan di dalam website, analisa lingkungan tadi, harus menganalisis tentang lingkungannya, apa yang ada di lingkungan internet. Analisis perusahaan, serta perencanaan program bisnis. Itu yang dibutuhkan. Kebutuhan internet strategi, yaitu kenapa internet strategi dibutuhkan perusahaan. Merupakan perubahan yang sangat cepat bisnis dan teknologi, berarti merupakan peluang dan ancaman yang datang sewaktu-waktu. Ini SWOT masuk juga. Perusahaan harus mempertimbangkan elektronik commerce strategi yang meliputi rencana darurat untuk perusahaan dan mengejar perkembangan bisnis teknologi. Ini juga membutuhkan penjelimetan ketelitian dalam membuka web, perencanaan, peramalan, itu betul-betul konsen. Kebutuhan strategi, kontennya yaitu perusahaan dapat menerapkan strategi customer relationship marketing, yaitu PR itu biasanya. Customizing dalam produk dan jasa. Bagaimana cara pelayanan, ya. Creating apa yang diinginkan pelanggan. Pengingatan apa yang diinginkan pelanggan. Antisipasi kebutuhan pelanggan, yaitu harus kreatif. Oh, pelanggan itu menginginkan ini, langsung tancap di benaknya. Jadi itu customernya harus seperti itu, tidak lelet, harus gerak cepat. Pengingatan apa yang diinginkan pelanggan, itu yang dibutuhkan. Kebutuhan strategi juga ini, iklan banner merupakan iklan yang ditempatkan pada website tertentu, bukan di tempat toko, tapi di web, semua melalui web. Email based marketing, biaya lebih murah dan lebih bisa di customizing, bisa dilayani, emailnya lebih populer. Eksperimental marketing, iklan dengan menonjolkan atau grouping produk. Grouping produk itu apakah bisa membeda-bedakan, bisa menyisihkan, bisa apa ya, mengelompokkan, ya, iklannya dengan menonjolkan suatu produk yang brand membawa perusahaan menjadi besar. Viral marketing, customizing yang erat hubungannya dengan virus. Personalis pricing, setiap pelanggan membeli dengan harga yang berbeda. Versioning, pelanggan dapat memilih. Eksperimental marketing, marketing dengan menonjolkan atau grouping produk, membuat pengelompokan produk. Landasan strategi, tujuannya strategi E-nya elektronik, mengenal tahap strategi, di mana suatu organisasi menyiapkan informasi tentang visi, misi, tujuan, dan kontribusi yang dapat dilakukan dengan e-commerce.
Peninjau ulang bisnis organisasi, misi dan visinya di IT bagaimana, ditinjau ulang. Menghasilkan visi dan misi untuk e-commerce, mulai dengan industri dan analisa kompetitif. Perumusannya yaitu pengembangan jangka panjang dan perencanaan strategis untuk memanfaatkan peluang dan mengetahui ancaman di dalam lingkungan bisnis. Ini juga masuk lingkungan bisnis lagi untuk memecahkan kelemahan dan kekuatan perusahaan. Nah, masuk lagi lingkungan, meliputi menguji dan mendefinisi ulang misi e-commerce. Penetapan sasaran, mengembangkan strategi, pengaturan petunjuk, bagaimana menetapkan sasarannya, bagaimana mengembangkan strateginya, bagaimana dengan kiat-kiat apa, pengaturan petunjuk implementasi, bagaimana pelaksanaan petunjuknya gimana, jelas apa tidak. Ya, menyangkut rencana strategi di mana rencana terperinci jangka pendek dikembangkan untuk pencapaian tujuan strategi, menetapkan suatu tim web yang akan mengerjakan rencana yang telah dibuat. Mulai dengan suatu proyek percobaan. Yang keempat, perencanaan untuk sumber daya manusia. Isinya landasan strategi. Penilaian strategi, yaitu harus dievaluasi formal berkala ke arah kemajuan untuk tujuan strategi organisasi. Meliputi perumusan kembali strategi dan tindakan yang diperlukan, yaitu sasaran hasil penilaian. Menemukan proyek e-commerce, mengirimkan apa dan yang harus dikirimkan. Yang kedua, melakukan penyesuaian rencana jika perlu. Yang ketiga, menentukan proyek e-commerce jika masih sehat atau masih laris. Yang keempat, meninjau kembali strategi awal, belajar dari kesalahan serta meningkatkan rencana masa depan. Ada kiat-kiat tersendiri strateginya. Kalau strategi lama dipakai tidak mempan, ya harus buat strategi yang baru. 5, mengidentifikasi proyek yang tidak berhasil secepat mungkin dan menemukan alasan kegagalan. Tip dan peluang bisnis. Tip membuat pengunjung kerasan di situs Anda. Masukkan informasi yang berguna di situs Anda atau situs tambahan sebagai pendukung dari situs Anda sekarang ini. Dan melink ke situs utama tentang produk Anda sebagai pemuas data, informasi bagi yang membutuhkan informasi yang berguna serta informatif. Ini di dalam tip bisnis di internet. 2, ajaklah dengan situs web tertentu yang memiliki informasi yang berguna untuk suatu joint venture, dan dari situs itu Anda bisa lakukan negosiasi untuk mempromosikan produk dan jasa. Ya, itu ada tipnya khusus. Ini juga masuk tip lagi. Apakah Anda sudah memiliki cinta yang sejati, namun belum mengetahui cara untuk lebih romantis? Apakah cara berkencan Anda saat ini sudah mencapai keharmonisan atau Anda masih menjajakan atau pendekatan? Manfaatkan juga handphone Anda untuk berbisnis dan menghasilkan. Selanjutnya, tip peluang bisnis juga, bangunlah kerajaan bisnis Anda dengan tangan Anda sendiri. Segeralah menciptakan mesin uang sendiri dengan menggunakan skrip website dari paket mesin uang, dan segera nikmati juga sistem bagi hasil dengan menjadi reseller. Ini juga masuk tip peluang bisnis penghasilan hingga ratusan juta, nanti dibaca sendiri apa aja tipnya itu, jangan lupa baca atau jawab dan mekanisme dari program
info sukses. Ini pertemuan 12 membangun aplikasi dan infrastruktur. Saya rasa ini juga saya kasih tip for today, waktu berputar sangat cepat, maka gunakan dengan hal yang tepat, jangan sampai terjerumus ke jurang maksiat. Saya ada tugas, tetapi ini nanti tugas ini akan saya masukkan dalam sesi tersendiri, konsep dalam pemasaran di bidang jasa, karena belum saya sampaikan dan belum saya beri materi bidang jasa, nanti aja kalau sudah saya berikan tentang materi ini ya, tentang pemasaran jasa, ya, bagaimana. Nah, ini ada soal-soalnya. Nanti akan saya beri tugas tersendiri. Ini tidak usah dibuat dulu, akan saya buat sesi. Saya kira pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian untuk berbisnis dan juga bisa mengembangkan melalui bisnis strategi online juga, karena ini budayanya sudah beralih, jadi kamu harus juga bisa beralih. Syukur-syukur bisa dua-duanya, konvensional sama e-commerce atau bisnis online. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok minggu depan.